Selamat pagi, siang, atau malam, Pak Fadil serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Sebastian Nugroho dengan NIM 1822374, dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tugas web service, yaitu tugas individual yang terakhir. Langsung saja kita mulai ke penjelasan videonya. Oke, sebelum mulai membuat konfigurasi, kita harus melakukan instalasi CodeIgniter. Nah, setelah dilakukan instalasi dari CodeIgniter ini, maka folder CodeIgniter akan kita ekstrak dan kita masukkan ke folder XAMPP, lalu masuk ke htdocs. Bisa dilihat di sini bahwa di dalam folder htdocs sudah ada folder CodeIgniter 4. Oke. Lalu setelah itu kita harus mengubah atau membuat beberapa file. Oke, yang pertama adalah app.php. Jadi file ini digunakan untuk mengatur konfigurasi utama dalam aplikasi CodeIgniter 4. Salah satunya yang diatur adalah base URL. Nah, dalam file ini kita mengubah public string base URL sehingga sesuai dengan localhost CodeIgniter 4 ini. Nah, pengaturan ini akan digunakan untuk memastikan semua link dan juga permintaan HTTP akan mengarah ke direktori yang benar. Oke, lalu yang file kedua adalah database.php. Sebelum mengubah file database.php, kita harus terlebih dahulu membuat database menggunakan MySQL dari XAMPP. Kita harus pastikan bahwa misalkan service dari MySQL itu sudah dijalankan, lalu kita membuat database. Namanya sebenarnya bebas, cuman kali ini saya menggunakan nama sensor_db. Setelah itu kita ubah di sini public array default, bagian database kita ubah menjadi sensor_db. Nah, kita harus pastikan juga bahwa di PHP MyAdmin sudah terbuat database sensor_db, lalu kita harus membuat tabel sensor yang akan menerima data hasil bacaan sensor. Oke, lalu setelah itu kita masuk ke bagian sensorModel.php. Nah, sensorModel.php ini bertugas untuk berinteraksi dengan tabel sensor yang ada di database. Nah, file ini pada akhirnya akan mendefinisikan nama tabel dan juga kolom yang diizinkan untuk diisi. Pada kasus ini, tabel yang digunakan adalah tabel sensor dan kolom yang diizinkan untuk diisi adalah motion_detected. Nah, setelah kita melakukan hal ini, maka akan memungkinkan operasi seperti penyimpanan dan juga pengambilan data melalui API. Oke, lalu kita masuk ke file yang keempat, ada sensor.php. Nah, controller ini akan menangani permintaan dari API. Nah, di sini metode create digunakan untuk menyimpan data sensor yang dikirim dari ESP32 melalui post request. Sementara get data itu akan mengambil semua data dari tabel sensor untuk ditampilkan. Nah, pada kasus ini kita menggunakan format JSON. Lalu ada file routes.php. Nah, file ini akan digunakan untuk mengatur rute atau URL yang dapat diakses dalam aplikasi. Nah, rute yang dibuat itu seperti di sini kita bisa lihat $routes post yang akan memetakan permintaan post ke endpoint /sensor. Lalu ada juga routes_get yang digunakan untuk mengambil data. routes_get ini juga digunakan untuk menampilkan grafik yang akan menampilkan hasil baca dari sensor. Lalu terakhir ada file sensorview.php yang akan yang berfungsi untuk sebagai website yang akan menampilkan hasil bacaan dari sensor. Oke, lalu kita masuk ke bagian Arduino-nya. Oke, lalu di sini saya akan menjelaskan kodenya terlebih dahulu. Pertama, kita harus membuat pada proses setup kita harus memastikan agar wifi bisa terhubung ke dalam
dalam ESP32. Kita menggunakan, seperti biasa kita menggunakan WiFi begin dan juga WiFi status. Nah, pada void loop di sini, jika WiFi-nya sudah terhubung, maka maka ESP32 akan melakukan bacaan digital read pada pin 27 yang merupakan sensor peer. Nah, setelah itu Arduino akan membuat sebuah string dengan nama JSON data yang akan menyimpan string file JSON. Nah, JSON data kemudian akan dikirimkan ke dalam server XAMPP melalui metode http.post. Nah, oke. Kita tunjukkan langsung saja di sini. Oh, maaf. Di sini kita bisa lihat bahwa jika sensor peer itu mendeteksi adanya gerakan, maka akan muncul gerakan terdeteksi di sini. Oke, dapat lihat di sini bahwa jika sensor peer mendeteksi adanya gerakan, maka akan muncul gerakan terdeteksi yaitu ya, lalu datanya akan dikirimkan ke server XAMPP. Oke, nah, di sini misalkan saya gerakan di sini, maka di sini akan muncul ya. Oke. Lalu kita coba cek juga di bagian sini. Ini adalah file JSON-nya yang akan menampilkan hasil respon dari sensor peer. Tadi ya kita lihat di file Arduino ada JSON data. Nah, itu akan ditampilkan di sini. Nah, jika sudah berhasil, maka seharusnya di sini di phpMyAdmin juga muncul datanya. Sebentar. Loading sebentar. Nah, di sini sudah muncul data yang diterima oleh sensor peer, akan disimpan di dalam database di phpMyAdmin. Nah, seharusnya di sini, di websitenya sudah muncul juga gerakan-gerakan yang terdeteksi oleh sensor peer. 1 berarti sensor peer mendeteksi ada gerakan, jika 0 berarti sensor peer tidak mendeteksi ada gerakan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini.